Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Arfa Vista. Kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk muka bumi yang ada di daratan dan perairan. Kita awali dengan bentuk muka bumi yang ada di daratan. Ada beberapa bentuk muka bumi yang ada di daratan, yaitu 1. Gunung dan pegunungan, 2. Bukit dan perbukitan, 3. Dataran tinggi, 4. Dataran rendah, 5. Pesisir atau pantai, 6. Lembah, 7. Plato, 8. Depresi kontinental, 9. Jurang, 10. Ngarai, 11. Danau, dan 12. Sungai. Kita bahas dari yang nomor 1, yaitu gunung dan pegunungan. Gunung merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Sementara itu, pegunungan merupakan rangkaian gunung-gunung yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan air laut. Contoh di Indonesia adalah Gunung Semeru yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua yaitu bukit dan perbukitan. Bukit merupakan bentuk muka bumi yang hampir sama dengan gunung, tetapi ketinggiannya tidak lebih dari 600 mdpl. Perbukitan merupakan rangkaian dari bukit-bukit. Yang ketiga, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan bentuk muka bumi berupa dataran, namun memiliki ketinggian berada di atas 400 mdpl. Beberapa dataran tinggi di Indonesia antara lain Dataran tinggi Gayo di Aceh, Dataran tinggi Karo di Sumatera Utara, Dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dan Dataran tinggi Jaya Wijaya di Papua. Yang keempat, dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang memiliki ketinggian 100-400 mdpl. Yang kelima, pesisir atau pantai. Pesisir atau pantai termasuk dataran yang memiliki ketinggian kurang dari 100 mdpl. Yang keenam adalah lembah. Lembah merupakan bentuk muka bumi yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekelilingnya. Umumnya, lembah terletak di antara gunung atau pegunungan. Lembah juga dapat berupa daerah pada tepi sungai. Contoh lembah di Indonesia adalah Lembah Baliem yang terletak di Papua. Selanjutnya nomor 7 adalah plato. Plato adalah daerah yang menjorok ke atas lebih tinggi dari daerah sekitarnya, yang puncaknya cenderung datar. Plato bisa berada di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Dari kejauhan, tampak plato mirip dengan panggung besar yang ada di daratan. Yang kedelapan yaitu depresi kontinental. Depresi kontinental adalah wilayah daratan yang ketinggiannya di bawah permukaan air laut. Contohnya, depresi kontinental di Amsterdam, Belanda. Yang ke-9 adalah jurang. Jurang merupakan permukaan daratan yang berupa cekungan. Jurang diapit oleh tebing-tebing yang sangat terjal. Yang ke-10 yaitu ngarai. Ngarai merupakan lembah yang dalam bersisi terjal akibat erosi air sungai. Berbeda dengan lembah yang diapit oleh pegunungan, ngarai diapit oleh tebing-tebing yang sangat terjal. Contoh ngarai adalah Ngarai Siano,
yang ada di Sumatera Barat. Yang ke-11 adalah danau. Danau merupakan cekungan di tengah-tengah daratan yang terisi oleh air. Contoh danau di Indonesia: Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Towuti di Sulawesi Selatan, dan Danau Singkarak di Sumatera Barat. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah sungai. Sungai merupakan cekungan yang terisi oleh air. Berbeda dengan danau, sungai ini merupakan cekungan yang memanjang. Umumnya sungai mengalir dari kaki gunung dan bermuara di laut. Beberapa contoh sungai di Indonesia yaitu Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, Sungai Musi di Sumatera Selatan, dan Sungai Tulang Bawang di Lampung. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk muka bumi yang ada di perairan. Beberapa bentuk muka bumi yang ada di perairan yaitu 1. Palung laut atau trog, 2. Lubuk laut, 3. Gunung laut, 4. Punggung laut, 5. Dangkalan atau paparan benua, 6. Ambang laut, dan 7. Pulau karang. Sekarang kita bahas dari yang nomor 1 yaitu palung laut. Palung laut atau trog merupakan cekungan di bagian bawah laut atau samudra dengan ciri penekukan kerak samudra hingga jauh di kedalaman kerak bumi. Cekungan ini berlereng curam dengan kemiringan 16 derajat sampai 45 derajat hingga mencapai dasar laut. Palung disebut juga jurang di dasar laut. Palung laut terdalam di dunia adalah Palung Mariana di Samudra Pasifik. Beberapa contoh palung di Indonesia yaitu Palung Mindanao, Palung Jawa, Palung Buton, dan Palung Ternate. Yang kedua, lubuk laut. Lubuk laut adalah bagian laut dalam yang dasarnya melebar dan cenderung datar. Lubuk laut bentuknya membulat menyerupai huruf U. Lubuk yang ada di Indonesia misalnya Lubuk Sulawesi, Lubuk Banda Utara, Lubuk Sulu, Lubuk Flores, dan Lubuk Gorontalo. Yang ketiga adalah gunung laut. Gunung laut merupakan gunung yang berada di laut. Gunung laut terjadi karena proses vulkanisme. Proses yang berlangsung lama menyebabkan beberapa gunung laut berkembang dan muncul di atas permukaan air laut. Contoh gunung laut yang puncaknya muncul di permukaan air yakni Gunung Krakatau di Selat Sunda dan Mauna Loa di Hawaii. Yang keempat yaitu punggung laut. Punggung laut merupakan rangkaian bukit di dasar laut, tetapi puncaknya tidak sampai di atas permukaan air. Apabila puncaknya sampai di atas permukaan air, terbentuklah pulau. Yang kelima, dangkalan atau paparan benua. Daerah ini merupakan permukaan laut yang sangat luas dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Yang keenam adalah ambang laut. Ambang laut adalah daerah di dalam laut yang memisahkan dua lautan yang dalam. Yang ketujuh yaitu Pulau Karang. Pulau Karang berbentuk pulau-pulau yang terdiri atas batuan dan karang yang sangat banyak.